Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi khusus tepat 25 Desember hari Natal tahun 2023. Nah, saudara, kali ini kita memasuki episode yang ke-58 dari Injil Matius dan saya beri judul What Child Is This? Gerangan bayi apakah Yesus ini? Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan Natal dan kiranya Tuhan lewat renungan harian yang singkat hari ini kami boleh diingatkan akan siapakah Engkau yang kelahiranmu ke dalam dunia ini kami rayakan ya Tuhan. Dan biar iman kami boleh diteguhkan bahwa kami sungguh mengikuti Juru Selamat yang luar biasa, yang adalah Allah dan yang mengasihi kami. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekelumit potongan dari ayat yang kita renungkan minggu lalu di dalam Matius pasal 8 ayat 26 hingga 27. Ia, yaitu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Salah satu lagu Natal yang tradisional, salah satu judulnya adalah What Child Is This? Bayi apakah gerangan Yesus ini? Di dalam liriknya yang pertama berkata, "Bayi apakah gerangan Yesus ini yang tidur di pangkuan Maria, yang para malaikat sambut dengan nyanyian megah sementara para gembala menyaksikannya." Lalu dalam lagu ini memberikan jawaban, bayi ini adalah Kristus Sang Raja yang dinyanyikan oleh para gembala dan para malaikat. Mereka menyanjung, Sang Bayi Putra Maria. Bait keduanya kembali dimulai dengan pertanyaan, mengapa ia berbaring dalam kondisi seperti itu, tempat di mana keledai dan ternak makan. Jawabannya adalah, hai orang Kristen, gentarlah karena kita adalah orang berdosa. Tapi firman yang sedang diam itu menjadi pembela. Paku dan tombak akan menembus tubuhnya. Salib dia tanggung untuk saya dan juga untuk Anda. Jadi mari kita melihat firman yang menjelma menjadi manusia, Sang Bayi Putra Maria. Surat lirik lagu ini yang memulai dengan sebuah pertanyaan, bayi apakah gerangan yang lahir di Natal pertama, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang kelahirannya kita rayakan bukanlah sembarangan manusia. Dan ketika Tuhan Yesus telah dewasa dan melayani, para murid-muridnya menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri kuasa dari Tuhan Yesus. Dan seperti yang adegan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus berkuasa atas angin dan danau, sehingga mereka bertanya, orang apakah dia ini? Dan kalau kita mengingat akan kehidupan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus masih bayi pun dia telah menciptakan atau kehadirannya telah menjadi kontroversi, dan Ibu Yesus Maria pun bertanya, menyimpan dalam hatinya segala perkara yang terjadi di seputar kelahiran Tuhan Yesus. Jadi orang apakah Yesus itu? Banyak orang yang di luar kekristenan berusaha menjawab pertanyaan itu dengan memberi bantahan bahwa Yesus bukanlah seperti yang kekristenan ajarkan. Sejak abad pertama, abad di mana Tuhan Yesus lahir dan melayani, orang-orang Yahudi, terutama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, berusaha untuk menggambarkan Yesus sebagai nabi palsu. Dan sampai sekarang orang-orang Yahudi masih menganggap penyembahan kepada manusia manapun sebagai bentuk penyembahan berhala. Dan karena itu mereka menolak klaim kekristenan bahwa Yesus adalah anak Allah, sosok yang ilahi. Pada masa Tuhan Yesus melayani, bahkan anggota keluarganya, yaitu saudara-saudaranya, tidak percaya kepadanya. Meskipun kita tahu bahwa kemudian saudara-saudara kandung dari Yesus Kristus itu menjadi percaya dan menjadi orang yang melayani Tuhan Yesus. Tapi pada masa itu sebelumnya, mereka termasuk adalah orang yang tidak percaya.
Mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Dan pada waktu itu orang banyak berbeda pendapat tentang siapakah Yesus itu. Ada yang berkata bahwa mungkin melihat latar belakang Yesus berasal dari Galilea, juga lahir dari atau di dalam keluarga yang sederhana, anak tukang kayu. Mereka berkata, bagaimana mungkin dia punya pengetahuan seperti itu? Dan sebagian lagi percaya kepada Yesus sebagai Mesias karena melihat banyaknya mujizat yang Tuhan Yesus perbuat. Saya bacakan Yohanes 7 ayat 31. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Dengan kata lain, perbuatan Yesus menunjukkan bahwa dia bukanlah sembarangan orang, dia adalah Mesias. Sehingga ada orang yang berkata, kalau dia ini bukan Mesias, apakah Mesias yang berikutnya atau Mesias yang sejati kalau Yesus bukan Mesias bisa melakukan mujizat lebih banyak daripada yang orang ini atau Tuhan Yesus ini lakukan? Saudara, perbuatan Tuhan Yesus telah menunjukkan atau setidak-tidaknya memberikan kontroversi besar pada masa itu. Dan di sepanjang sejarah itu, dan di sepanjang sejarah dunia, entah itu abad berikutnya, abad kedua, abad ketiga, seterusnya, bahkan di era postmodern ini, akan selalu ada orang-orang yang mengkritik, membantah tentang siapakah Yesus itu. Tapi saudara, bila kita percaya bahwa Alkitab itu sungguh benar, bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak dapat mengenal Allah dengan benar, manusia tidak dapat mengenal Allah yang benar dengan benar, kecuali Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Karena itu adalah hak prerogatif Allah untuk bagaimana menyatakan dirinya kepada kita, kepada manusia sesuai dengan rencananya. Dan Allah menyatakan dirinya lewat firman-Nya yang menjelma menjadi manusia. Firman yang adalah juga Allah. Maka segala perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus itu kita mengerti sebagai wahyu atau penyataan dari Allah sendiri. Satu hal yang selalu diabaikan juga oleh para pengkritik, orang-orang yang membantah ketuhanan Yesus, adalah seolah-olah mereka itu melupakan faktor bahwa para murid Yesus sendiri adalah termasuk orang-orang yang juga sempat bimbang tentang siapakah Yesus itu. Baik itu 11 rasul, karena salah satu dari 12 itu Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Tetapi kita bisa berkata tetap 12 rasul karena setelah Yudas bunuh diri, setelah Yudas meninggalkan 11 murid yang lain, 11 murid itu memilih seorang pengganti yang juga sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan mereka sejak mulanya. Jadi ke-12 rasul itu, mereka juga adalah orang-orang yang bertanya-tanya, seperti yang teks kita baca tadi, orang apakah Yesus ini? Dan kemudian rasul terakhir, yaitu Rasul Paulus, adalah orang yang tidak percaya, bahkan mengkritik jati diri Yesus dan bertekad menghapus keberadaan kekristenan. Tetapi mereka semua pada akhirnya mengerti dan mengaku Yesus adalah Allah, anak Allah. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Dan kita perhatikan beberapa deskripsi mereka tentang Yesus. Misalnya, Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 16 hingga 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Ini sebuah statement yang luar biasa. Di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, maksudnya oleh Yesus, dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kalimat seperti ini dituliskan oleh seorang Farisi yang sangat monoteis, Unitarian, yang begitu giat dalam keyakinannya, sehingga hanya mungkin dia bisa berkata demikian bila dia benar-benar telah diyakinkan tentang Yesus sebagai anak Allah dan adalah Allah sendiri.
Kemudian mari kita melihat bagaimana kesaksian Yohanes, Rasul Yohanes, yang mendapatkan wahyu khusus dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit dan telah kembali ke surga beberapa tahun atau bahkan sudah lewat beberapa puluh tahun. Rasul Yohanes kembali mendapatkan kesempatan melihat Tuhan Yesus, tetapi dalam kemuliaannya. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, kaki Yesus. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Deskripsi yang luar biasa dari Tuhan Yesus tentang dirinya. Aku adalah yang awal dan akhir. Aku telah mati dan aku telah bangkit. Dan aku memegang kunci maut, yaitu kunci kematian dan juga kerajaan maut atau Hades. Karena sekali lagi, di surga, di bumi, kerajaan maut, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sungguh Yesus yang kelahirannya kita rayakan pada tanggal 25 Desember ini adalah anak Allah yang hidup. Kita bersyukur. Sebabnya mengapa setiap kali saya terlibat di dalam persiapan acara Natal, saya selalu berpikir bahwa Tuhan Yesus itu patut mendapatkan yang terbaik, persembahan yang terbaik dari kita, murid-muridnya, umat tebusannya. Dan kiranya lewat perayaan Natal tahun ini juga kita sama-sama mensyukuri kelahiran Sang Juru Selamat yang adalah anak Allah yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Sungguh Dia layak untuk menerima segala pengabdian kita sampai selama-lamanya. Kiranya renungan hari ini boleh jadi berkat. Sampai jumpa dan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.